Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk sahabat-sahabat Ajarin Channel dimanapun sahabat-sahabat berada. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas soal asli UTBK tahun 2019 tentang TPS kuantitatif. Pastikan teman-teman semuanya tidak skip video ini karena setiap soalnya akan kami jelaskan konseptual fundamentalnya dan trik-trik cepatnya untuk menyelesaikan soal-soal ini. Jadi bukan hanya triknya, tapi teman-teman juga harus paham konsepnya. Sehingga jika nanti di UTBK teman-teman akan menghadapi soal yang serupa atau mirip, teman-teman bisa menyelesaikannya dengan baik dan confidence jawabannya benar. Oke, so tidak perlu panjang lebar lagi, mari kita bahas bersama-sama. Pembahasan soal nomor 1. Di antara grafik berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X-nya. Teman-teman, kata kuncinya di sini. Y sebagai fungsi dari X. Ini kalau disimbolkan dalam matematika, seperti ini. Y sama dengan Fx. Artinya, X-nya ini sebagai domain atau daerah asal, dan Y-nya sebagai range atau daerah kawan atau daerah hasil ya. Nah, berbeda kalau soalnya ini saya ubah jadi X sebagai fungsi dari Y. Kalau X sebagai fungsi dari Y berarti simbolnya seperti ini. X sama dengan Fy, di mana Y-nya sebagai domain dan X sebagai daerah hasilnya. Jadi ini adalah X sebagai fungsi dari Y. Ya, sekali lagi ini adalah domainnya, ini adalah range-nya. Ingat, domain dan range itu saling pasangan, ya, temenan dia. Oke. Nah, kalau dia temennya, berarti di sini seperti dalam perjodohan ya, nggak boleh mendua. Nah, syarat suatu fungsi, syarat fungsi itu si domain itu tidak boleh dipasangkan lebih dari satu kali. Tidak boleh dipasangkan lebih dari satu kali. Nah, jadi kalau misalnya ini domain X gitu ya, dan ini Y-nya atau daerah hasilnya, maka misalnya setiap anggota X itu dipetakan satu kali. Misalnya ini anggota selanjutnya, boleh kok ini di sini pasangannya Y ini memiliki pasangan yang sama, tapi dengan domain yang berbeda, boleh. Ya. Ini dengan ini. Nah, ini disebut sebagai fungsi. Ini Y sama dengan Fx. Tapi kalau seperti ini, misalnya di sini X-nya atau daerah domainnya, ini daerah hasilnya, terus ini dipetakan begini, terus ini juga ke sini. Nah, ini berarti satu anggota X, satu domain dipetakan lebih dari sekali. Maka ini bukan fungsi. Nah, itu aja konsepnya teman-teman. Jadi syarat ini harus yang teman-teman kalian pegang. Nah, di sini soal ini sebenarnya bisa ditrik dengan sangat cepat kalau teman-teman paham ini. Ya. Triknya gimana? Nah, ingat, X ini adalah domain. Ya, X-nya domain. Nah, kalau domainnya ini saya tarik garis vertikal, berarti misalnya ini, kalau saya tarik garis vertikal, nah ini kan satu buah domain, katakanlah ini X-nya berapa misalnya, X-nya 1 misalnya, dia menghasilkan dua nilai Y ini, Y yang pertama di sini, Y1, di sini ada Y2 yang negatifnya misalnya. Nah, itu kalau digambarkan seperti ini, satu buah X menghasilkan dua buah Y. Nah, ini bukan fungsi. Nah, gitu ya teman-teman, pahamnya? Bukan fungsi. Jadi, kalau ditarik garis vertikal, memotong domainnya, maka dia tidak boleh kurvanya tadi menghasilkan dua buah range. Nah, kalau X sama dengan Fy, nanti teman-teman menarik garisnya adalah garis horizontal, karena domainnya adalah sumbu Y.
Ya, kalau ini soal ini domainnya adalah sumbu X sehingga ditariknya garis vertikal. Oke ya, paham ya teman-teman? Jangan kebalik. Jadi kalau besok ada soal X fungsi dari Y, tariknya garisnya jangan yang vertikal ya, tapi yang horizontal karena sumbu Y-nya sebagai domain. Oke. Nah, ini juga sama. Ini kalau kita tarik garis, ternyata dia menghasilkan 2 buah Y. Di sini dan di sini. Berarti ini juga bukan fungsi. Nah, yang ini kalau kita tarik banyak banget ya. Nah, ini satu domain bisa banyak banget nih. Wah, banyak banget lah. Apalagi ini ya. Jadi ini bukan fungsi. Nah, yang ini kalau kita tarik, nah dia satu domain ini menghasilkan hanya satu buah Y saja. Ini Y-nya sama nih, walaupun domainnya berbeda. Ya, misalnya seperti ini. Berarti Y-nya ini tunggal nih hasilnya. Berarti kayak gini nih kalau digambarkan. X-nya berapapun nilai X, Y-nya satu aja, tunggal. Satu titik aja. Sehingga itu tetap sebagai fungsi. Karena dia tidak menghasilkan 2 buah range untuk domain yang sama. Oke, jadi ini adalah fungsi. Jawabannya adalah yang D. Pembahasan soal nomor 2. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan apa? Oke, teman-teman. Jadi kalau saya punya ini himpunan A, kemudian ini himpunan B, maka kalau yang di tengah-tengah ini itu disebut dengan ini adalah A irisan B. Ya, ini bacanya A irisan B. Nah, kalau misalnya semuanya diarsir, itu namanya gabungan. Nah, berarti ini A gabungan B. A gabungan B. Semua yang diarsir ini A gabungan. Bacanya seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini tuh sebenarnya A dan B digabung seperti ini, tapi ditutupi sama B. Nah, kalau ditutupi sama C. Kalau ditutup tuh seperti ini. Kalau misalnya saya punya A, ini kemudian ini saya tutupi atasnya, ibaratnya gitu ya. Ini saya tutupin atasnya dengan B. Jadi sehingga yang diarsir itu hanya sebagian ini aja, sebagian dari A. Ini seolah A ditutupi B. Berarti ini adalah, kalau ini A ini B tadi, ini adalah A ditutupi itu dikurangi B. Ya. Bayangkan ini A ditutupi sama B. Nah, berarti kalau B kurang A gimana? Berarti yang diarsir nanti sini. B-nya ditutupi sama A. Itu berarti B dikurang A. Nah, ini berarti sama aja A gabungan B ditutupin sama C. Berarti A gabungan B dikurangi C. Jadi jawabannya yang C. Just sesimpel itu teman-teman sekalian. Oke, next. Soal nomor 3. Pembahasan soal nomor 3. Hasil pengurangan ini oleh ini adalah berapa? Oke, kalau misalnya saya punya A, pengurangan ya. A, pengurangan A oleh B, itu berarti dia maksudnya adalah A dikurangi B. Tapi kalau pengurangan A dari B, maka itu maksudnya adalah B dikurangi A. Jadi dibalik ya teman-teman. Karena ini keterangannya adalah oleh, maka berarti yang kiri dikurangi yang kanan. Jangan kebalik, karena kalau tanda negatif itu nanti mempengaruhi ini. Oke, 3X ditambah Y per 3 oleh berarti dikurangi yang ini. Nah, ini satu kesatuan teman-teman. Y min 2X. Nah, ini saya kurung per 2. Nah, suatu pecahan itu tidak akan bisa dikurangi atau ditambah jika penyebutnya tidak sama. Nah, triknya teman-teman cukup nih teman-teman kali silang aja. Kali silang aja. Sehingga nanti 2 dikali ini 2 kali 3X plus Y, kemudian dikurangi 3 dikali ini ya, 3 dikali Y min 2X per
Nah, sekarang penyebutnya ini dikali. 2 kali 3 adalah, atau 3 kali 2 adalah 6. Oke. Jadi dikali silang, terus penyebutnya dikali. Udah, sekarang kita lihat yang atas ya. Kita buka kurungnya. 2 dikali 3x adalah 6x ya. Perhatikan, 2 dikali 3x, cara membuka kurungnya 2 dikali 3x itu 6x, kemudian 2 dikali positif y itu adalah positif 2y. Kemudian ini negatif 3 dikali y itu negatif 3y, negatif 3 dikali negatif 2x menjadi positif 6x per 6. Nah, yang sejenis aljabar ya, nih yang sejenis yang sama-sama punya x ditambahkan sama-sama yang punya x. 6x ditambah 6x adalah 12x. Yang ini positif 2y dikurangi 3y. Sama aja 2 kurang 3, berarti negatif 1 ya. Negatif 1y atau minus y per 6. Sehingga jawabannya adalah yang A. Simpel kan sahabat-sahabat sekalian? Next, pembahasan selanjutnya. Soal nomor 4. Pembahasan soal nomor 4. Pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir sebagai representasi himpunan penyelesaiannya adalah berapa? Nah, teman-teman, kalau saya punya sebuah persamaan garis, sebuah garis ya, yang dia memotong ini katakanlah di titik, di sini di titik A, ini di titik B, ya, ini sumbu X, ini sumbu Y, maka ini bisa dibuat persamaannya ya teman-teman, yaitu adalah, ini tinggal ditukar aja teman-teman. Jadi BX ya, karena B-nya ini kan ada di Y ya, ini tukar, jadi koefisiennya X nanti, BX ditambah AY sama dengan AB, ini dikali antara ini dan ini, itu akan membentuk persamaannya, jadi lebih cepat. Teman-teman nggak perlu tentukan ini titiknya baru pakai di rumus, buat rumus persamaan garis ya, itu terlalu ribet. Kalau diketahui titik potong sumbu X dan sumbunya, langsung bisa dibuat persamaannya dengan cara seperti ini. Oke ya, ini triknya. Nah, ini juga bisa dibuat seperti ini, tapi ini bentuknya karena dia ada daerah himpunan penyelesaian yang diarsir, maka dia bentuknya bukan sama dengan, tapi bentuknya pertidaksamaan. Nah, karena ini adalah titik 4, ini titik 6, ingat tadi, tukar posisi koefisiennya. 4 ini jadi koefisiennya X, jadi ini 4X, 6 ini jadi koefisiennya Y, positif 6Y, titik-titik, nah ini kita mau isi tandanya nanti, karena bukan sama dengan ya, bisa lebih besar atau lebih kurang dari, terus kemudian ini dikali ya, 4 kali 6 adalah 24. Nah, selanjutnya kita isi apa nih Kak? Masukkan titik, yang paling gampang adalah 0,0 ke dalam dalam persamaan ini. Karena 0 ini ada di himpunan penyelesaian, maka nanti teman-teman harus menyatakan pernyataan ini dalam nilai yang benar. Maksudnya seperti apa Kak? Misalnya nih, saya masukkan 0,0 ke dalam sini. Berarti ini 0,0 itu X-nya 0, Y-nya 0. Saya ganti nih, 4 kali 0 ditambah 6 kali 0 kan 0. 0 dengan 24 itu lebih besar atau lebih kecil? Nah, karena ini harus bernilai benar, karena 0,0 ini ada di himpunan penyelesaian, berarti 0 itu lebih kecil dari 24 kan? Berarti tandanya begini. Nah, gitu aja teman-teman. Ya, jadi sekarang karena ini bisa disederhanakan, saya bagi 2 nih. Saya bagi 2, ini jadi 2X plus 3Y kurang dari 12. Sehingga ini 12-nya saya pindah ke sana, jadilah 2X plus 3Y kurang dari 12 kurang dari dikurangi 12 kurang dari 0. Jadi jawabannya yang adalah yang A. Oke. Simpel kan teman-teman? Next, soal nomor 5. Pembahasan soal nomor 5. Operasi titik bulat seperti ini pada bilangan himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan seperti ini. Nilai min 2 bulat min 1 bulat 2. Nah, ini teman-teman kerjakan dulu yang di dalam kurung ya, operasi yang di dalam kurung. Mengikuti aturan seperti ini. Jadi, min 1 bulat 2, kita kerjakan sebelah sini. Ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Kita masukkan ke formula ini. Jadi, min 1 ditambah 2 dikali 2 ditambah 2. Nah, aturan operasi bilangan itu selalu utamakan yang di dalam kurung ya teman-teman.
Men 1 ditambah 2 itu adalah 1. Dikali 2 ditambah 2. Nah, kemudian aturan selanjutnya adalah perkalian didahulukan daripada penjumlahan. 1 kali 2 adalah 2 ditambah 2. Nah, baru kita jumlahkan, hasilnya 4. Sehingga ini menjadi bentuknya min 2 bulat titik 4. Kemudian kita kerjakan lagi. Caranya sama dengan ini tadi. Berarti ini A-nya, ini B-nya. Berarti min 2 ditambah 4 dikali 4 ditambah 2. Kerjakan yang di dalam kurung dulu. Min 2 tambah 4 adalah 2 kali 4 ditambah 2. Kemudian utamakan perkalian dibandingkan penjumlahan. 2 kali 4, 8 ditambah 2. Hasilnya adalah 10. Jadi jawabannya adalah yang C. Next, pembahasan soal nomor 6. Segitiga BDC sama kaki dengan BC sama dengan DC. Titik A terletak pada garis perpanjangan CB. Jika P sama dengan 36, berarti ini 36 derajat, teman-teman. Dan Q adalah 50 derajat, berarti di sini 50 derajat. Nah, karena di dalam segitiga BDC ini adalah sama kaki di BC sama DC-nya, maka sudut di sini dan di sini itu sama, teman-teman. Ya, sudut di kaki-kakinya itu sama. Saya misalkan saja ini Y. Ini Y. Oke, berarti karena sudut di dalam segitiga itu adalah 180, maka Y ditambah Y ditambah 50 itu harus sama dengan 180. 2Y sama dengan 50-nya pindah ke sini menjadi 130 ya. 180 dikurangi 50. Maka Y-nya sama dengan 130 dibagi 2. Yaitu adalah 65 derajat. Oke, ini 65 derajat, teman-teman. Berarti ini juga 65 derajat. Kalau ini 65 derajat, lihat ini adalah sudut berpelurus nih. Berarti sudut di sini, katakanlah ini Z misalnya, berarti Z-nya itu sama dengan 180 dikurangi 65, yaitu berarti 115. Oke ya. Berarti ini Z-nya adalah 115. Nah, berarti X-nya bisa kita cari. Nilai X sama dengan, ingat segitiga ABD ini juga total sudutnya adalah 180. Berarti X ditambah dengan 115 ditambah 36 sama dengan 180. Berarti X ditambah ini berapa nih? 151 ya, sama dengan 180. Berarti X-nya sama dengan 180 dikurangi 151 adalah 29 derajat. Jadi jawabannya adalah yang B. Next, pembahasan soal nomor 7. Segi 4 ABCD merupakan layang-layang. Nah, kalau sifat layang-layang itu, teman-teman, ini tegak lurus ya. Dia berpotongan tegak lurus. Nah, katakanlah ini adalah titik E. Jika AB sama dengan 1, ini 1, AD adalah akar 5, maka luas layang-layang tersebut adalah berapa? Nah, kalau teman-teman jeli, perhatikan. Luas layang-layang ini terdiri atas dua segitiga nih. Segitiga ADC ditambah segitiga ABC. Kan biasanya nanti teman-teman cari diagonal berapa, nanti baru pakai rumus layang-layang. Nah, ini teman-teman bisa mengerjakan ini jauh lebih cepat dengan menggabungkan dua luas segitiga ini. Oke, jadi luas layang-layang sama dengan luas segitiga ACD ditambah luas segitiga ABC. Nah, ABC yang segitiga siku-siku ini. Oke, nah sekarang untuk mengetahui luas segitiga ABC berarti alas ini sudah ada nih. Ini juga sama nih. Ini kan sama ya panjangnya. Ini juga sama nih. Ini dengan ini. Nah, berarti ini alasnya, ini tingginya, teman-teman. Luas segitiga ABC berarti alasnya 1, tingginya 1 dibagi 2. Nah, luas ABC ini berarti setengah nanti. Nah, sekarang luas ACD berapa nih? Berarti teman-teman harus tahu tingginya ini. Di mana nyari tingginya? Teman-teman harus tahu alas ini. Untuk nanti kita pitagoraskan AE segitiga DEA ini. Oke. Nah, pitagorasnya untuk menghitung AC, diagonal AC ini,
Berarti berapa nih? AC kuadrat sama dengan 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Pakai teorema Pythagoras ya. Berarti AC kuadrat sama dengan 1 tambah 1, 2. Berarti AC sama dengan akar 2. Oke. Nah, AC-nya akar 2. Berarti segitiga D, E, A. Di sini sisi miringnya adalah akar 5. Nah, AE ini adalah setengah dari AC. Setengah dari AC. Berarti akar 2 per 2 nih. Atau setengah akar 2. Berarti DE atau tingginya segitiga ACD itu bisa kita hitung. Katakanlah ini T-nya ya, tingginya ini. Berarti tingginya sama dengan, kalau Pythagoras, tinggi kuadrat sama dengan, nah karena ini sisi miringnya, berarti sisi miring dikurangi sisi yang ini. Dikuadratin ya. Akar 5 dikuadratin dikurangi akar 2 per 2 dikuadratin gitu. Jadi T kuadrat sama dengan ini jadi 5 dikurangi akar 2 dikuadratin 2 per 2 dikuadratin 4. Nah, 2 per 4 itu kan setengah. Berarti T kuadrat sama dengan 5 dikurangi setengah alias 4 setengah. 4 setengah itu berapa kalau dibikin pecahan? Kalau diakarin kan ribet ya 4 setengah. Kita bikin pecahan biar simpel. 9 per 2. Oke ya? 9 per 2 itu kan 4 setengah. Kalau kita akarkan, berarti nanti tingginya itu, dalam ini adalah DE itu, adalah akar dari 9 per 2. Nah, akar 9 berapa? 3. Yang bawahnya akar 2. Nggak bisa dihitung ya. Karena bentuknya irasional. Udah, biar aja begini. Oke, berarti luasnya ACD gimana? Luas segitiga ACD yaitu setengah dikali alasnya AC tadi akar 2 dikali tingginya ini 3 per akar 2. Nah, ini bisa cancel out, coret. Nah, 3 per 2 ditambah yang ini 1 per 2 berapa? 4 per 2 alias 2. Jadi jawabannya yang D. Oke, gampang kan teman-teman? Next, soal nomor 8. Pembahasan soal nomor 8. Harga 2 pensil, nah perhatikan ini ya, hati-hati. Harga 2 pensil 5.000 dan harga 1 buku Rp. Amir membeli 5 buku dan 10 pensil. Jika dia membayar 100.000, maka uang kembalian yang diterimanya berapa? Oke, kita hitung dulu biaya modalnya, biaya pembeliannya ya. Biaya pembeliannya adalah untuk 5 buku, berarti 1 bukunya kan Rp, berarti 5B ya. Harganya 5B ditambah 10 pensil. Nah, ini harga 2 pensil 5.000 itu. Berarti 10 pensil saya kalikan dengan 5.000 dibagi 2. Kenapa? Karena ini harga 2 pensil. Kalau harga 1 pensilnya ya 2.500 sebenarnya. Oke, kita langsung coret saja ini. 5 berarti di sini adalah 25.000 ditambah 5B. Oke, nah berarti uang kembaliannya berapa? Uang kembaliannya adalah 100.000 uangnya tadi, kita kurangi dengan biaya pembeliannya yaitu 25.000 plus 5B. Nah, itu harus dikurung ya teman-teman, karena ini dikurang. Hati-hati. Seringkali kita nggak aware di sini. Yang bikin salah itu ini nggak dikurung, sehingga langsung aja 75.000 tambah 5B. Nah, itu salah. Jadi ini dibuka dulu kurungnya. Jadilah 100.000 dikurangi 25.000 ya, negatif kali positif jadi negatif nih. Negatif kali positif lagi jadi negatif 5B. Berarti ini adalah 75.000 dikurangi 5B. Jadi jawabannya adalah yang C. Gampang kan? Next. Soal nomor 9. Pembahasan soal nomor 9. Bilangan ganjil. Nah, hati-hati di sini. Bilangan ganjil 6 angka yang lebih kecil daripada 500.000. Berarti harus lebih kecil dari 500.000 dan dibentuk dari semua angka.
2, 4, 5, 6, 8, dan 9. Ada sebanyak berapa? Oke, teman-teman. Nah, untuk bilangan yang lebih kecil dari 500.000, berarti di sini ada 6 angka nih. Saya kasih slot di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang paling depan ini adalah angka ratusan ribunya. Karena di sini ada syarat lebih kecil dari 500.000, maka di sini hanya bisa diisi oleh bilangan ratusan ribu yang dia kurang dari 5. Bisa 2, bisa 4 ya. Berarti bisa 2 atau 4. Salah satu. Berarti di sini ada 2 kemungkinan cara yang bisa kita isi. Nah, selanjutnya untuk yang angka yang lain gimana? Nah, ini ditentukan oleh di sini nih. Ada bilangan ganjil. Nah, kata-kata bilangan ganjil itu ditentukan dari satuannya yang paling belakang. Nah, bilangan untuk membentuk bilangan ganjil, maka di sini harus ganjil. Nah, bilangan dari ke-6 bilangan ini, yang ganjil yang mana? Kalau enggak 5 atau 9. Ya. Kalau enggak 5 atau 9. Karena yang lainnya genap. Berarti ini ada 2 kemungkinan cara. Nah, terus kemudian, sahabat sekalian, di sini disebut dibentuk dari semua angka. Artinya, angka-angka di sini ini harus ada dari ke-6 angka ini. Berarti ini bahasa sederhananya adalah tidak boleh berulang. Kalau berulang nanti ada satu angka yang nggak kepake jadinya, ya kan? Misalnya 2, 2, 2, 2, 2, 2 semua, yang lainnya nggak kepake dong, ya gitu ya. Nah, jadi ini tidak boleh berulang. Karena tidak boleh berulang, maka perhatikan dari 6 angka, dari ke-6 angka yang mungkin tadi sudah kepakai untuk ratusan ribunya satu slot, kemudian untuk satuannya satu slot, berarti tinggal 4 slot untuk di sini. Yang bisa diisi 4 slot di sini. Nah, terus kemudian yang di sebelah sininya hanya bisa diisi 3 ya, karena sudah keisi satu slot di sini 1, di sini 1. Jadi dari 6 itu tinggal sisa kemungkinannya adalah 3 angka yang bisa kita mainkan di sini. Kemudian di sini bisa dimainkan 2 angka dan yang terakhir adalah hanya 1 angka yang bisa kita mainkan di sini. Nah, selanjutnya kita kalikan aja teman-teman ini. Kita kalikan. Itulah banyaknya cara untuk bisa mendapatkan yang diinginkan. Jadi totalnya berapa ini ada? 2 kali 4, 8. 8 dikali 3, 24. 24 dikali 2 adalah 48. 48 dikali 2 adalah 96 cara. Jadi jawabannya adalah yang D. Gampang kan teman-teman? Next, soal nomor 10. Pembahasan soal nomor 10. Peluang sukses seseorang melempar bola ke keranjang basket adalah 3/5. Jika dia melemparkan bola tersebut 3 kali, berarti banyak percobaannya di sini adalah 3 kali, maka peluang sukses semua lemparan itu adalah berapa? Jadi banyaknya pelemparan ada 3 kali teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, kalau teman-teman melihat soal seperti ini, ada peluang sukses dan ada peluang gagal, kemudian ada banyaknya kejadian suksesnya berapa, ini bisa dipastikan bahwa ini adalah soal tentang peluang distribusi binomial ya. Di sini peluang distribusi binomial. Apa itu peluang distribusi binomial itu? Yaitu peluang untuk sukses, katakanlah R, itu sama dengan peluang untuk suksesnya, yaitu adalah kombinasi banyaknya peluang suksesnya berapa, banyaknya kejadian suksesnya, dari sekian banyak percobaannya, dikali dengan peluang suksesnya, yaitu katakanlah P pangkat R. Tadi kan ini R ini banyaknya peluang suksesnya ya, dikali Q itu adalah peluang gagalnya, yaitu N dikurangi R, pangkat N dikurangi R ya. Jadi N itu adalah banyaknya percobaan, R-nya itu adalah banyaknya
suksesnya. Nah, P itu adalah peluang sukses. Nah, Q itu peluang gagalnya. Karena kemungkinannya cuma 2 peluangnya, kalau nggak sukses ya gagal. Peluang gagal. Nah, peluang sukses dan gagal ini ada hubungannya teman-teman, karena jumlah 2 kemungkinan itu, 2 peluang itu kalau nggak sukses sama gagal itu jumlahnya nggak mungkin lebih besar dari 1, karena namanya peluang itu maksimum 1 ya. Jadi makanya nilai yang gagalnya kalau diketahui probability atau peluang suksesnya, peluang gagalnya itu adalah 1 dikurangi peluang suksesnya. Seperti itu prinsipnya teman-teman ya. Nah, jadi peluang sukses dalam hal ini berarti P-nya adalah 3/5. Nah, R-nya adalah peluang sukses semua lemparan itu. Kan banyaknya melempar ada 3, berarti ini N-nya adalah 3, R-nya juga 3. Kecuali misalnya di sini, maka peluang sukses 2 kali dari seluruh lemparan itu berapa? Berarti R-nya adalah 2 gitu ya. Nah, karena di sini semua lemparan, berarti R-nya juga 3 dari 3 kali lempar. Nah, karena peluang suksesnya 3/5, maka peluang gagalnya berapa? 1 dikurangi 3/5. Yaitu 5/5 dikurangi 3/5. 1 ini diubah jadi 5/5 dikurangi 3/5 jadi 2/5. Oke, sehingga masukkan ke formula ini, peluangnya sama dengan kombinasi 3 dari 3. Peluang suksesnya adalah 3/5 pangkat 3. Peluang gagalnya adalah 2/5 pangkat 3 kurang 3 ya. N dikurangi R. Oke. Nah, kombinasi 3 dari 3 berapa? Ingat, kombinasi kalau 3 dari 3 itu sama dengan 3 faktorial. N faktorial dibagi ini dikurangi ini. 3 kurangi 3 faktorial dikali lagi 3 faktorial yang ini. Sehingga ini bisa saya coret. Nah, 3 kurangi 3 itu kan 0 faktorial. 0 faktorial ya 1. Ya. 0 faktorial itu 1. 1 dibagi 1 ya 1. Oke. 3 faktorial dicoret jadi 1 kan. 3 kurang 3, 0 faktorial. 0 faktorial 1. 1 dibagi 1 ya 1. Sehingga ini 1 dikali 3 pangkat 3/5 pangkat 5, 3/5 pangkat 3 itu sama aja 3 pangkat 3, yaitu berarti 27 per 5 pangkat 3 itu 125. Dikali ini 2/5 pangkat 0. Berapapun dipangkatin 0 nilainya 1. Sehingga jawabannya adalah 27 per 125. Sehingga jawabannya yang tepat adalah yang B. Oke. Untuk saat ini, video ini cukup dari nomor 1 sampai 10 dulu teman-teman. Nanti kita akan sambung nomor 11 sampai 20 di video yang part 2 atau bagian kedua. Saksikan di video selanjutnya. Oke, mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat dan teman-teman bisa mudah memahaminya. Jika masih ada yang bingung, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Atau join ke grup Telegram kita untuk kita bisa belajar bersama. Terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi video ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian untuk bisa kita belajar menguasai UTBK, materi-materi UTBK, khususnya TPS kuantitatif. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk memperoleh update video-video terbaru dari Ajarin Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.